Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan mengenai problem solving dari Polya. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Rindi Itan, Nadu Raki, dan saya sendiri Tiara Mala Puspadewi. Biografi George Polya, seorang matematikawan yang dikenal karena kontribusinya dalam problem solving. Lahir pada 1887 hingga 1985. Polya sendiri menggunakan metode problem solving yang terkenal sebagai Polya Problem Solving Technique yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Satu karya yang terkenal mengenai bukunya yaitu How to Solve It, yaitu mengenai menguraikan pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah matematika dan non-matematika. Metodenya sendiri mencakup 4 langkah. Yang pertama ada memahami masalah, 2 merencanakan solusi, ketiga menerapkan rencana tersebut, dan yang terakhir dalam mengevaluasi solusi yang ditemukan. Kontribusinya sendiri dalam bidang ini membuat dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam matematika pendidikan. Pengertian problem solving sendiri menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Polya yang pendapat pencarian beberapa tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang jelas dipahami, tapi tidak segera dicapai, di mana tidak ada kesulitan, maka di situ tidak ada masalah. Menurut Neville dan Simon, seseorang dihadapkan dengan masalah ketika menginginkan suatu dialog dan tidak tahu dengan serangkaian tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Dan menurut Michaelis, aktivitas atau proses dilakukan untuk individu mencari solusi akan suatu masalah tersebut. Secara garis besar sendiri mengenai problem solving, di mana problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan masalah menjadikan sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis proses sistematis dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban masalah oleh siswa. Dari berlangsung bila seorang dihadapkan suatu persoalan pada yang di dalamnya terdapat sejumlah jawaban kemungkinan. Dengan ini, upaya menemukan jawaban itu kemungkinan merupakan suatu proses yang dinamakan pemecahan masalah. Dengan hal ini, dapat menekankan pada kegiatan belajar siswa yang optimal bersifat dalam upaya mencari jawaban atau terhadap suatu permasalahan semacam ini memungkinkan belajar siswa untuk mencapai pemahaman terhadap apa yang tinggi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Adapun ciri-ciri dari problem solving, yang pertama adalah suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, yang kedua memusatkan keterkaitan antar disiplin, dan yang terakhir yaitu menghasilkan karya kerjasama pada proses peragaan nantinya. Terus selanjutnya yaitu tahapan dalam menyelesaikan masalah menurut Polya. Yang pertama itu ada memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui problem atau masalah apa yang dihadapi di dalam soal. Yang kedua, itu kita diminta untuk mengetahui bagaimana kondisi dan data yang terdapat di dalam soal. Yang ketiga yaitu kita diminta untuk memilah kondisi-kondisi yang terdapat di dalam soal yang nantinya dapat kita ambil atau kita jadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Nah, di sini kita diminta untuk menemukan hubungan antara data-data atau hal-hal yang diketahui dalam soal yang mana nanti kita hubungkan dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Yang kedua yaitu apakah masalah yang mirip atau masalah yang terdapat di dalam soal itu pernah terjadi. Nah, nanti kita dapat bisa hubungkan dengan masalah-masalah yang pernah terjadi. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan rencana untuk menemukan solusi sesuai dengan rencana yang telah kita buat pada tahap kedua. Nah, langkah kedua yaitu periksa setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara yang kita kerjakan itu benar. Nah, yang keempat yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Nah, itu dengan menemukan penilaian terhadap solusi yang didapat. Nah, ini nanti ada beberapa cara untuk penilaian terhadap solusi. Di sini ada gambaran umum tahapan dalam penyelesaian masalah menurut Polya. Yang pertama kan tadi memahami masalah. Nah, di sini langkah pertama itu kita membaca soal dan meyakinkan diri bahwa kita sudah memahami soal dengan benar. Yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Nah, di sini kita mencari hubungan antara informasi yang diberikan dan tidak diketahui soal yang memungkinkan kita untuk menghitung variabel atau mencari penyelesaian yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, di sini kita melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua dan memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah yang kita kerjakan itu sudah benar. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Nah, di sini kita menguji solusi atau jawaban yang telah didapatkan. Nah, untuk pengujiannya itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita melakukan cek hasilnya. Yang kedua kita interpretasikan jawaban yang diperoleh.
Yang ketiga yaitu kita bertanya kepada diri kita sendiri apakah ada cara lain untuk mendapatkan penyelesaian yang sama atau penyelesaian yang lain. Berikut merupakan penerapan problem solving menurut Polya pada pembelajaran matematika. Nah, langkah pertama pada pemecahan masalah menurut Polya yakni pemahaman pada masalah, identifikasi dari tujuan. Di sini siswa mengetahui dan menuliskan apa saja yang diinformasikan pada soal. Misalnya, diketahui bilangan-bilangan dalam kotak yang satu lingkaran itu. Langkah pertama pada pemecahan masalah menurut Polya yakni pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan. Di sini siswa mengetahui dan menuliskan apa saja yang diinformasikan pada soal. Misalnya, diketahui bilangan-bilangan yang dapat diisi dalam kotak yakni bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, langkah keduanya yakni membuat rencana pemecahan masalah, di mana siswa melakukan percobaan dengan cara mengambil satu persatu bilangan yang diketahui, kemudian menjumlahkan bilangan yang terletak pada satu lingkaran. Pada langkah ketiga, yaitu melaksanakan perencanaan. Di sini siswa melakukan berbagai percobaan sehingga didapatkan susunan bilangan seperti pada gambar, yang masing-masing lingkaran apabila dijumlahkan dengan bilangan yang terletak pada satu lingkaran tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 14. Langkah keempat, yaitu lihatlah kembali. Dengan memeriksa kembali setelah memasukkan bilangan-bilangan tersebut, siswa dapat yakin bahwa jawabannya telah benar. Contoh soal kedua yakni soal cerita. Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10. Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Nah, untuk langkah yang pertama pada pemecahan masalah menurut Polya yakni pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan. Di sini siswa mengetahui dan menuliskan apa saja yang diinformasikan pada soal. Nah, di sini diketahui softball dimulai pukul 10. Lalu menjemput Sony memerlukan waktu 3/4 jam. Makan dan berjalan ke lokasi latihan membutuhkan waktu 1/4 jam. Lalu ingin tiba ke lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Ditanya, pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Untuk langkah yang kedua, yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Siswa berencana dengan bekerja mundur, yaitu mulai dari pukul 10, kemudian dikurangi 15 menit, lalu dikurangi pula 1/4 jam, selanjutnya dikurangi 3/4 jam. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Dimulai pukul 10. Nah, ingin tiba di lokasi 15 menit lebih awal, jadi jam 10 dikurangi 15 menit, jadi sama dengan 9:45. Lalu dikurangi lagi, maka dan berjalannya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Jadi 9:45 dikurangi 1:15 sama dengan 8:30. Lalu menjemput Sony dan ke warung membutuhkan waktu 45 menit. Jadi 8:30 dikurangi 45 menit sama dengan 7:45. Jadi Bagas meninggalkan rumah pukul 7:45. Langkah keempat yaitu lihatlah kembali. Dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, didapatlah dan dicek kebenarannya. Dengan memulai berangkat dari pukul 7:45 menit, kemudian menambahkan 3/4 jam, yakni 45 menit tadi, berarti 7:45
ditambah 45 menit sama dengan 8.30. Selanjutnya 8.30 ditambah 1/4 jam. Berarti 8.30 ditambah 1:15 sama dengan 9:45. Hal ini berarti bahwa mereka benar tiba 15 menit sebelum pukul 10, sehingga lebih yakinlah peserta didik bahwa jawabannya benar. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu strukturnya yang jelas karena langkah yang terstruktur. Kedua, berlaku untuk berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, dapat mendorong pemikiran yang kreatif bagi siswa. Dan yang keempat, dapat menekankan pemecahan masalah yang sistematis. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama tidak selalu cocok untuk masalah yang kompleks. Dua, tidak dapat memberikan jaminan untuk solusi yang optimal. Yang ketiga, memerlukan banyak latihan untuk mendapatkan solusi. Dan yang terakhir adalah subjektivitas dalam interpretasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.